Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aymar Syabri dengan NIM 2024-220-5030. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan tentang proyek sederhana mengenai microcontroller ESP32. Oke, jadi untuk melakukan implementasinya kita cukup kunjungi website workvi.com ini. Lalu kita akan klik pada ESP32. Nah, selanjutnya, kita bisa melakukan langsung saja starter template-nya. Pada bagian sini, kita pilih ESP32 atau terserah ini, tapi saya akan pilih yang ESP32 biasa. Nah, di sini akan terlihat ada dua jendela, di bagian kiri untuk codingan dan di bagian kanan itu untuk simulasinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan tentang penggunaan lampu LED sederhana pada microcontroller ESP32. Oke, jadi untuk menambahkan lampu LED, maka kita bisa klik tanda tambah di sini dan kita akan pilih lampu LED yang ini. Jika misalkan tidak muncul, kita bisa ketik LED. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik dan akan muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mengkoneksikan dua pin ini ke ESP32 ini. Tapi kita tidak bisa sembarangan mengkoneksikannya karena pada lampu LED ini terdapat kutub positif dan kutub negatif. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa klik tanda tanya ini di sini. Saya kita klik, maka akan muncul tab baru. Nah, kita bisa lihat di sini pada pin name-nya. Kode A itu untuk anode atau untuk positif pin, sedangkan kode C itu untuk kathode atau negatif pin. Nah, karena kita sudah tahu, maka kita bisa kembali ke projectnya. Ingat, untuk C itu artinya kathode dan untuk A itu anode, yaitu positif dan negatif. Oke, dan untuk negatif ini kita harus selalu koneksikan dia ke pin GND. Bisa kita lihat GND di sini ada 1, 2, 3 ya. Ya, 3. Nah, untuk positif ini kita bisa koneksikan di angka-angka ini, yaitu ada 1, misalkan ada 2, 0, 4, 5, dan seterusnya. Nah, fungsinya adalah supaya kita bisa mengontrol kapan nanti kita bisa mengaktifkan lampu LED ini dan kapan menonaktifkannya. Seperti itu. Kita klik ini dan saya akan colok ke pin nomor 5. Seperti ini. Kita juga bisa mengubah warnanya jika kita mau pada kabelnya. Misalkan ini saya ganti, untuk negatifnya saya ganti warna hitam. Ya, sekurang lebih seperti ini untuk visualisasinya. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian codingannya. Oke, jadi untuk codingan standar ini akan hapus saja. Oke. Nah, pertama-tama kita harus menginisialisasikan variabelnya terlebih dahulu. Misalkan saya akan pakai integer. Misalkan saya akan kasih nama variabelnya itu lampu LED sama dengan. Nah, ingat untuk positifnya tadi kita colok di nomor berapa? Misalkan saya colok di nomor 5 ini, maka saya akan kasih ini value 5 di sini. Lalu dilanjutkan dengan titik koma. Nah, setelah itu kita bisa melakukan void setup. Oke, lalu dilanjutkan dengan kurung kurawal. Lalu kita akan mengetik pin mode. Setelah itu kita akan masukkan variabelnya itu lampu LED, pastikan variabelnya benar. Lalu kita ingin supaya ini lampu LED ini berperan sebagai apa? Apakah dia input atau output? Nah, input itu artinya dia akan mengirimkan sinyal ke microcontrollernya, lalu microcontroller akan prosesnya. Tapi kan ini lampu. Nah, berarti kita ingin supaya microcontroller ini memproses supaya dia mengirimkannya ke lampu ini agar lampu LED ini bisa menyala. Berarti kita akan masukkan output, yaitu tempat keluar pemrosesan nantinya. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita akan membuat, karena kita tidak ingin lampunya hanya menyala sekali, maka kita akan membuat function void loop. Oke. Seperti ini. Maaf. Kurung kurawal. Oke. Nah, di sini kita akan membuat yaitu digital write. Pertama ini kita akan membuat ini kita masukkan lagi variabelnya itu lampu LED.
titik koma. Nah, high and low ini artinya adalah kita supaya lampunya ini dia menyala dulu atau mati terlebih dahulu setelah menerima input. Nah, inputnya kan dari microcontroller dan lampunya kan bertindak sebagai output. Nah, jika kita misalkan kita ingin dia bertindak sebagai nyala terlebih dahulu, maka kita pilih high. Jadi ketika microcontroller memberikan pesan bahwa silakan menyala, dia akan memproses sebagai menyala terlebih dahulu. Nah, kita kan tidak ingin supaya misalkan saya buat terlebih dahulu digital, bright satu lagi, karena kan kita tidak ingin supaya lampunya menyala terus. Misal kita supaya lampunya berkedip, lampu LED, sekarang kita pilih low. Nah, kalau misalkan hanya seperti ini, maka lampunya akan berkedip sangat cepat sekali. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu. Kita kan mau supaya bisa cahayanya bisa diikuti oleh mata manusia. Maka untuk memprosesnya kita membutuhkan delay. Delay artinya interval waktu sebelum bagian sini antara kode high ini dan kode low ini dijalankan. Misalkan delaynya ini untuk 1 detik kita bisa ketik 1000 di sini. Tapi saya ingin supaya dia bisa menyala 5 detik. Nah, setelah itu dia akan mati selama 1 detik. Delaynya itu 1 detik, berarti saya ketik 1000 di sini. Nah, jadi nanti fungsinya adalah ketika microcontroller memberikan perintah, maka lampunya akan menyala selama 5 detik, lalu dia akan mati selama 1 detik. Nah, setelah itu dia akan mengulang lagi ke sini, dia akan nyala lagi selama detik dan mati lagi selama 1 detik. Kurang lebih seperti itu. Misalkan kita jalankan terlebih dahulu. Sepertinya agak lama karena servernya agak penuh ya. Oke, saya pause terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat karena loadnya sudah selesai, bisa kita lihat ya. Misalkan saya start ini kembali, nah maka prosesnya akan menyala terlebih dahulu selama 5 detik dan dia akan mati lagi, baru nyalakan kembali lagi, seperti itu. Jadi mungkin itu saja simulasi sederhana tentang penggunaan microcontroller ESP32 dengan lampu LED. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.